Penasaran saya Tuhan ya saya dengan Tuhan kamu mana lebih hebat itu makanya saya tanyakan. Tuhanmu digantung terkutuk, kok masih bertanya? Tuhanmu digantung terkutuk, kok masih bertanya mana lebih hebat? Kan lucu kau ini. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Saya aja loh. Iya kan saya sudah jawab samamu. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku menciptakan Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Halo, semangat malam. Selamat malam, Jumal. Dari Katolik Protestan, Abang. Sama saja. Oh, sama. Buka kameranya, Bang. Oh, aku nggak bisa buka kamera. Karena apa? Bisul. Bukan, karena bagiku nggak perlu adu muka, adu argumen yang penting. Oh gitu ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Silakan, Abang. Aku dulu. Iya. Ini membahas tema atau bisa buat tema baru? Ini temanya, Bang. Lagi hangat-hangatnya ini. YHWH membuat Tuhan baru. Iya. Itu bukan keliru, itu keliru lah. Enggak, Abang, kan ada dalilnya kan? Apa mana dalilnya? Di Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Kisah? Kira para KPR. Ya, 2. Ya, 36. Ayat 36. Ya, saya bacakan ya. Boleh, boleh. Demikian pula, Salah, Bang. 236 ya, 236. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, tuh. Ada kan? Apa masalah dengan itu? Tuhannya Yahudi membuat Tuhannya Kristen. Itu artinya, tahu kau? Itu artinya bahwasanya Yesus itulah benar-benar Tuhan. Itu Yang dilantik. Iya, artinya Yesus adalah betul juga. Berarti Jadi apa masalah dengan masalahnya kan sudah ada Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan baru. tidak, karena dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Yesus mengajar, Yesus semua cakupan ajarannya itu sebagai rasul, sebagai utusan. Mana kalau dia berkemari, ku tunjukkan ayatnya. Silakan Anda baca Yohanes 17:8. Kan begitu. Jangan kamu yang bertanya, kamu yang menjawab. Karena saya kalau tahu kamu dalil. tanya, saya yang jawab. Ya udah, silakan. Nah, ini Yohanes 14 ayat 7 dan 8. Silakan. Ketika sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, termasuk kau juga. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Oke.
saya jawab. Jadi Jawab. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 di data nomor 44. Apa kata Yesus? Barang siapa yang percaya kepada aku, dia tidak percaya kepada aku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Nomor 45-nya. Di situ dia mengatakan bahwasanya barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Artinya dia yang mengutus aku itu tidak akan pernah bisa kau lihat. Jadi cukup kau lihat aku aja. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan dia. Pekerjaanku adalah pekerjaan dia. Itu maksudnya. Jadi kamu itu sudah lama sama aku, kok masih mau ditunjukkan Bapa? Bapa itu tidak bisa dilihat. Mana ayatnya dia berkata seperti itu? Yohanes 5 nomor 37. Ini Gitu, ayat yang Bos. dibacakan tadi, mana ayatnya seperti yang narasinya? Yohanes 5 nomor 37. Tadi kan kubacakan sama kau Yohanes 14 ayat 7, 8, Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku tidak pernah kau Iya, tapi mari lihat. kutunjukkan dia membantah semua. Tidak pernah Yohanes kau pasal lihat. Lu, dengar Lu dulu. tahu itu? Dengar dulu. Yohanes 16 ayat 25. Dengar dulu. Perhatikan ya. Dengar dulu. Perhatikan. Jangan coba Anda mau didengar. Dengar dulu. Ayo. Yohanes Kenapa? 5:37. Kan ada dia mengatakan, Bapak. Betul. Sekarang pertanyaannya, Makanya aku bantah dengan Dengar dulu. ayat ini. Bapak tidak pernah kau lihat, Udah. tidak pernah kau dengar. Jadi yang dilihat ini siapa yang sedang ngomong? Bapak atau bukan? Karena dia berkata siapa melihat aku kan melihat Bapa. Ajarannya yang dimaksud. Enggak ada di situ dia bilang ajarannya. Yohanes 12 Siapa nomor 44. melihat aku, melihat Bapa. Berarti bohong pengakuannya kalau begitu. Yohanes 5:37 berarti Yesus bohong. Bahwa tidak ada yang melihat Bapa. Karena satu-satunya, karena ada ayat berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Dengar dulu, Yesus mengatakan, kau tidak pernah melihat Bapa. Berarti Yesus ini siapa? Ya bukan Bapa. Udah Berarti dia jelaskan dengan nyata. Macam mana kau itu? Bapak Apalagi tidak yang kau pernah bantah? engkau lihat. Bapak tidak pernah kau Jelas lihat. dia katakan siapa melihat aku. Itu ajarannya tuyul. Karena Siapa Yesus bilang? Pilatus minta Siapa Bapa bilang? itu ditunjukkan. Makanya dia mengatakan, Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada iya, aku? tidak bisa Bapak itu ditunjukkan karena Bapak bukan makhluk. Ketawa Mana lagi kau dia. baca juga? Makanya ini dia jawab penjelasannya. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya, Jelas kan? sekarang kamu lihat dalilnya. Kesaksian dia apa? Yohanes 5 nomor 36 itu kesaksiannya. Ada kesaksianku. Dibantah dengan ayat Tunggu ini. dulu. Masa kesaksian Yesus kau bantah dengan dalilnya sendiri? Yesus yang bersaksi. Segala Betul, pekerjaan. tapi dia akan berkata semua yang kukatakan tentang Bapa itu kiasan. Lah, dia sudah mengatakan Lalu kesaksiannya. aku akan mengatakan berterus terang. Kesaksiannya itu hiasan tadi. Anda sendiri yang mengatakan itu hiasan. Kesaksian dia tentang dirinya. Semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa Bapa mengutus aku. Orang Itu dia kesaksian. berkata aku dan Bapa adalah satu. Satu Gimana gimana? Yohanes 8 nomor kau? Satu 29, nggak dua. aku Itu dan Bapa artinya kalau adalah satu. dua. Yohanes Satu nggak 8 dua. Yohanes Mana kau ini? 8 Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Mana? Yohanes 8 nomor 16 17, aku dan Bapa dua. Kau ini Mana? Baca. Yohanes 8. 29, coba kau Yohanes 8 baca. ya. 29. Oh iya, aku baca. Habis ini Kalau kau ganti kita- namamu ya, tikus apa yang tikus God yang kau pakai jangan singa. kau ngomong nanti ku singa tunjukkan jantan. nangis nanti kau. Baca Nangis Yohanes nanti kau. 8. Baca Yohanes 8 Pasti kau 29. nangis. Kalau aku ngomong sama kau. Yohanes berapa? 8:29 ini baru belajar dia. Silakan. 8 dan iya, tenang-tenang aja kau. Ya, Tapi masih jadi ada air mata atau tidak? Ayat 28. ya 29 berapa? tuyul, woi.
Nah, kan mulai ikan nangis kan? Yohanes Nangis. 8, Yohanes 8 nomor 29. Pantasan kau tidak mau buka kamera karena ilmumu nggak ada. Yohanes berapa? Yohanes 8, kampret. Tadi udah dibilang dia bukan Yohanes 8, Yohanes 9. Apa yang kau ini? Yohanes 8 nomor 29. Kutu Ulang ngomong kau jantan. baik-baik lah. Masa kau langsung kerasukan? Makanya kau tidak membuka kamera, Dan kau malu ia kan? yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, so aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa masalah dengannya? Tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak seorang diri, berapa orang? Iya, udah jelas. Makanya Apa iya? tadi Iya kubacakan apa? pasal 16 ayat 25 Iya kan? apa? Iya apa? Berdua atau sendiri? Makanya kubacakan tadi sama kau. Hey. Yohanes Hey. 16 ayat 25. Hey. Semuanya itu Hey. kukatakan secara Kutu kiasan. jantan, kutu jantan. Aku dan Bapak Apalagi sendiri atau masalah berdua? dengan- Ih, sekarang kan kutanya, kutunjukkan daripadamu. Bahwasanya dia berkata, Masalah semua generasi. itu kiasan. Kiasan nenekmu kiper. Yang kiasan itu melihat nangis aku kau melihat langsung, kan? Bapak. Kenapa kau nangis, Juma? Hei, masalah generasi. Kenapa kau nangis? Sekarang Masalah kutanya kau generasi. sekali. Kutanya kau sekali aja. Kutanya kau. Apa alasanmu mengikut Muhammad yang jadi abu dan Allahmu yang tak berbuat apa-apa itu? Allah orang Mekah itu. Coba kau jawab. Karena saya waras. Simpel kan? Makanya Kenapa waras Allahmu aja tak waras di neraka, dong. Juma? Waras. Dengarkan saya Waras ngomong. atau tidak nindunggunya kau di neraka? Dengarkan saya. Karena saya ya, ayo. waras. Nah, karena saya waras, makanya saya tidak mau menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Yesus di sorga, Allahmu di neraka. Kau mengikut Allah yang di neraka. Aku mengikut Yesus yang di sorga. Siapa yang waras, Juma? Aku waras karena saya tidak Apa yang menyembah waras? makhluk yang dilantik jadi Tuhan. Kenapa kau ikut yang udah di neraka? Hei, aku waras. Yesus di Aku sorga menunggu waras kami. karena aku nggak mau menyembah makhluk yang dikutuk di atas Di salib neraka lalu menunggu. dijadikan Tuhan untuk angkatan jahat. Gitu Mana kau itu? abang. Mana Oke ya. Jadi Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan. Tuhannya Yahudi adalah Tuhan. Ketika mengutus Yesus sebagai orang suci ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi menyalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu Jangan kau kemudian percaya Al-Quranmu abad ke-7 datang Juma. dijadikan sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Adam dapat Kau petunjuk kalau itu, tidak Juma. percaya Al-Quran, Bung, kalau tidak percaya Quran, setidaknya kau baca Bible. Kisah para Rasul Iya, 2 aku nomor baca tadi 36. Nah, di situ ada yang dijadikan Tadi kan aku Tuhan. Oke? Kan dalam Yohanes Elohim, 1 ayat 1 Elohim, bahwa Yesus itu berinkarnasi. Elohim menjadikan Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Apa masalah denganmu? Yang penting dijaminnya keselamatan. Keselamatan Dia untuk orang ada di jahat. sorga dan dijaminnya Sudah. keselamatan. Sudah, kau akui Sekarang dulu. apa alasanmu Kau mengikuti akui Allah dulu. yang udah di neraka itu? Kamu akui dulu bahwa orang yang digantung terkutuk itu oleh Tuhannya Yahudi dijadikan Tuhan untuk orang-orang jahat. Akui dulu, betul atau betul? Ya, siapa bilang orang jahat yang Hai, menjadikannya? yang menyalip Yesus orang Sekarang. jahat atau orang benar? Dengar, yang menyalip Yesus Siapa? orang jahat atau orang benar? Itu saya nggak mau mengakuinya. Kalau jahat ya jahat dong. Oh, yang Apa menyalip masalah? Yesus orang jahat atau orang benar? Orang jahat. Orang Apa jahat. salahnya? Nah, orang jahat menyalip Yesus. Yesus kemudian dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang apa? Bukan begitu konsepnya. Yesus menyerahkan dirinya. Enggak ada. Yesus menyerahkan Saya ulang dirinya lagi. untuk Saya ulang tebusan lagi. dosa. Enggak ada urusan. Dan Itu itu terserah dia kamu. bangkit. Dan Itu dia naik ke suka-suka sorga. kamu. Itu terserah kamu. Sekarang apa alasanmu mengikut yang jelas Muhammad dan poinnya, Allah orang dengar. Mekah itu? Yang jelas Cuma- poinnya adalah Yesus dijadikan Tuhan untuk orang jahat atau orang Dia benar. Tuhan memang.
Yesus salahnya? dijadikan menjadi Tuhan Siapa untuk bilang orang dijadikan? jahat. Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Itu kan jelas untuk dibenarkan, membenarkan orang-orang semua. Yesus Sekarang dijadikan pertanyaanku menjadi kan nggak mau Tuhan. jawab-jawab Dengar. cuma. Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Bukan untuk orang jahat, orang bertobat. Lah, untuk Dan orang memang yang juga untuk menyalib. orang- Jadi menurutmu orang yang menyalib Yesus itu orang benar? Dia Yang menyalib Yesus menghakimi itu orang benar? jahat. Yang Betul. menyalib Yesus itu orang benar atau orang benar, orang salah, orang jahat? Dia menyerahkan dirinya Mulai ngaco. untuk tebusan bagi banyak orang. Mulai ngaco. Sekarang Mulai apa alasanmu ngaco. mengikut Allah yang sudah di Mulai neraka itu ngaco. cuma? Apa alasanmu coba? Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang jahat. Barang siapa yang menyembah Yesus, Orang dia berarti dialah orang jahat itu. Hanya orang Menyediakan jahat tempat di sorga bagi orang hanya yang mengikut orang dia. jahat Apa alasanmu? hanya orang jahatlah yang kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Berdasarkan enggak. dalil itu. Orang jahat yang enggak menjadikan dia Tuhan. Nah, kamu salah. Di dalil Kisah Para Rasul 2:36, Sekarang kembali kita kepada ketuhanan. Ayo. Kepada ketuhanan dulu. Elohim menjadikan kemudian Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu dalil. Sekarang perlu kutanya kau. Di Jadi mana barang Yesus siapa sekarang? yang Di mana menyembah Allahmu Yesus, sekarang? Coba. berarti Ini yang dia perlu orang cuma. jahat. Karena Tuhan yang sebenarnya adalah yang disembah oleh para nabi, Dia sendiri. bukan yang dilantik. Aku dan Bapa adalah satu. Mau apa lagi kau? Itu nabi, itu Mau Nabi apa lagi Yesus. kau? Tetapi yang disalib Yang ini, penting dijadikan dia di sorga. menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Oh. Siapa yang menyembah Yesus berarti kelompok orang jahat. Siapa penyembah Yesus Dia yang berarti ditebus. pengikut Boleh orang juga. jahat. Kan Boleh begitu. juga. Ya kan? Sekarang yang Betul? perlu kutanya kau, apa alasanmu mengikut orang Mekah yang sudah di neraka itu? Sedangkan ketika orang-orang benar diutus oleh Tuhan, tidak ada yang menyembah Yesus. Hanya orang jahat yang menyembah Yesus. Orang Yahudi sampai hari ini masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hanya orang jahat yang menyembah Yesus. Itu Murid fakta. Yesus saja orang Yahudi. Tidak Tuhan ada Yesus orang murid Yahudi. Yesus. Tidak ada orang Yesus yang menyalip Yesus. Nggak ada. Murid Yang Yesus. menyalip itu kenapa pula murid? Nah, makanya Yesus hanya Tuhan Apa bagi masalah orang denganmu? jahat. Yesusnya hanya Apa Tuhan masalah bagi orang denganmu? jahat. Itu dalil. Siapa bilang? Lah itu Siapa dalilnya. bilang? Yesus yang Mana kau dalil? salibkan. Kau di situ siapa? Mana dalilnya yang kau bilang itu? Kisah Para Rasul 2:36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian, sekalian di situ siapa? Iya, itu menunjukkan Yesus itu asli Tuhan. Iya. Itu artinya. Sekarang Tuhan tadi asli. kutanya kau nggak Kalau kau dia jawab. Tuhan, kalau dia Tuhan asli, kenapa dia dibuat? Dibuat. Itu artinya. Dibuat. Karena Allah itu kan berkuasa. Dia dibuat. Yesus yang kau Siapa salibkan bilang? itu telah Itu dibuat. artinya udah sah. Iya, betul. Yesus sah sebagai apa sebagai masalahnya? Tuhan orang jahat. Apa masalahmu kalau dia menjamin Yesus, keselamatan? masalahnya Yesus adalah Dia Tuhan ada di yang sorga. dilantik. Tuhan yang dilantik Dia untuk ada di orang-orang sorga. jahat. Dia menjamin keselamatan. Orang-orang jahat ini dijadikan Tuhan oleh mereka sembahan bernama Yesus. Di mana yang mereka sembah itu adalah orang yang mati dikutuk. Yang terkutuk itu kan Allahmu. Karena udah di neraka. Gimana kau itu? Itu fakta, Macam mana itu itu? real. Itu fakta, itu real. Tuhannya Yahudi
membuat orang yang mati dikutuk itu menjadi Tuhan bagi Sepakat orang kita. jahat. Itu fakta. Yang terkutuk itu di Fakta itu yang fakta. terkutuk itu di Itu fakta. Oh, yang Jangan udah kau di sakit neraka. hati. Jangan kau sakit hati. Itu fakta. Oh, yang Jadi ketika Anda mengatakan diri Anda penyembah Yesus, berarti Anda itu adalah angkatan jahat. Karena Yesus Tuhan hanya bagi orang yang penting jahat. dibenar. Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Sedangkan orang yang benar, orang yang benar itu Tuhannya adalah Elohim Yod-He Vav-He. Asik. Apa menyembah Allah orang Mekah? Kau kenapa menyembah Asik. Tuhan yang disembah, Tuhan yang disembah oleh para nabi itu adalah Tuhan alam semesta. Kalau dia Tuhan alam semesta berarti termasuk Mekah, termasuk Tuhan bagi Indonesia, termasuk Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan negeri manapun. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Begitu abang. Sedangkan Anda Tuhannya adalah Jangan Tuhan komplain. bagi orang jahat. Gitu. Tuhan Anda adalah Tuhan bagi orang jahat. Tuhan Anda Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang benar. Semua cuma Tuhan yang benar. Jangan komplain. Tuhan yang benar membuat Tuhan yang iblis menjadi Sorga yang Tuhannya berbeda. orang-orang jahat. Mungkin Begitu. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar menjadikan manusia yang mati dikutuk itu sebagai Tuhan orang jahat. Wah, 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 Yesus wah, berkata, wah, 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 wah. Oh mama oh mama Tuhan yang benar membuat manusia yang dikutuk Tuhan di atas salib menjadi Tuhan bagi orang jahat. Wah, 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 wah. Pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi melantik orang yang mati dikutuk menjadi sembahan bagi orang jahat. Allah mudah. Apalagi kau? Udahlah. Jaga mami itu. Udahlah. Tinggalkan. Kamu tinggal akui saja kau menyembah Tuhan yang dilantik sudah. Jangan kau keraskan hatimu. Udah ketahuan kau menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang betul. Tuhan yang sesungguhnya melantik manusia yang digantung dengan jalan kutuk menjadi sesembahan buat orang-orang kafir. Jadi Tuhan yang sebenarnya melantik atau membuat manusia yang digantung terkutuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Jangan kau sakit hati, itu fakta, itu real. Jadi kalau kau tidak mau digolongkan orang-orang yang jahat, kata Petrus, berilah dirimu, bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat. Maksudnya apa itu? Ya keluar dari penyembah orang yang dikutuk. Sebab dengan Anda menyembah orang yang dikutuk, itu sama halnya Anda menerima hadiah dari Tuhan untuk orang-orang kafir. Enak gak? Dalil itu bosku, dalil. Gak bisa kau lari bosku. Itu dalil dalam kitab adab Anda sendiri. Oke? Sakitnya tuh di sini terbukti nyembah makhluk yang dijadikan Tuhan alatnya Yahudi. Shalalalala. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Oi. Tuhan yang betul melantik Tuhan tak betul. Tuhan tak betul dilantik untuk kutu jantan. Kutu jantan minta naik lagi tapi tak ada ilmu.
Halo, semangat malam, Tante. Oh, Muslim, Muslim. Ada yang bisa dijelaskan? Silakan menjelaskan kalau ada yang mau dijelaskan, abangku. Sudah jelas-jelas dalilnya ada kayak begitu bunyinya mau disangkal. Pret. Halo saudara. Dia bersaksi di situ, dia menemukan di situ bahwa dia ambil bagian dalam kejadian seperti itu. Halo bang. Saksi yang tidak Halo. saksi yang tidak Halo. Halo teman-teman, apa kabar? Ada onde-onde kah? Halo Mbak Minosa. Halo. Halo Mbak. Begitu bencimu kepadaku. Halo. Halo. Halo Mbak Randy. Nggak lucu. Jelas-jelas orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Ya sudah, terima aja nasib lo. Halo, semangat malam. Ya, malam. Buka kamera bang. Katolik atau Katolik? Islam. Hah? Islam. Ya, Islam, yakin itu bang. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kutu jantan, kalau kau mau belajar buka kamera biar ku ajarin. Gantian ngomong, jangan kau kayak orang serupan kutu. Ilmu nihil tapi mau diskusi denganku, gimana ceritanya kamu mau diskusi sama aku? Kau hanya ngotot aja, bertahan pada kesalahan. Itu modal ngotot. Halo, semangat malam. Ayah Rizky. Ada onde-onde kah mas? bukan kayaknya nih sendiri deh. Bang cuma ini Islam. Iya bang, aku bang. Mau berapa tusuk? Jangan ngotot abangku. Kalau mau belajar itu belajar. Anda mau bertanya tentang Islam, buka kamera. Sederhana kok itu. Kalau dikatakan kaki Allah atau kekuatan Allah di neraka, kan Allah bukan makhluk. Allah bukan makhluk. Angin kena api, angin tidak panas. Nah, apalagi pencipta langit dan bumi bukan makhluk. Jadi baginya neraka ya bukan apa-apa, ciptaannya itu. Beda kalau ada Tuhan duduk di kursi roda yang Mana salah mengunci pintu belakang, Bun. Kira kunci neraka. pintu muka. Halo, halo, ambil air. Beda kalau ada manusia duduk di kursi roda yang rodanya pakai api. Manusia kena roda api ya panas lah, namanya manusia. Tapi Tuhanku bukan manusia, sehingga dia merasakan panasnya api. Begitu saudaraku, makanya belajar. Halo, semangat malam. Teman-teman, semangat malam. Halo, semangat Isya abang. Halo.
Halo saudara Sam. Halo Bang. Bisa bang. Sambalado. Semangat malam. Itu kan gabung ya. Ini digabung. Halo. Halo. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Malam juga sayang katanya. Halo, semangat malam, kebenaran sejati. Malam, saudara. Katolik Protestan. Protes, bos. Protes bos. Buka kameranya bos. Nah, kan ganteng kalau gini. Iya. Silakan Bang, bernarasi silakan. Yang kita bahas terkait Yotevave, Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Silakan. Jadi yang menurut mana lebih baik, Tuhannya Yahudi itu yang Yesus itu atau Tuhannya yang di Arab itu, Bang? Nggak ada Tuhan dibuat di Arab. Ini yang dibuat di sini adalah Tuhan bernama Yesus. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Iya, Tuhanmu berasal. Ya? Tuhanmu berasal dari mana? Tuhan kok berasal? Yang berasal itu Tuhan Anda, berasal dari rahim Maria. Tuhan saya nggak berasal, kan lucu. Tuhan kok berasal? Jangan bahas itu Bang, jangan bahas itu. Ini yang kita bahas ini, Tuhan yang dibentuk, manusia yang dibentuk menjadi Tuhan. Kalau dalam Al-Quran jelas. Tuhan saya yang dibentuk dalam bentuk manusia itu mana lebih baik, Tuhan saya atau Tuhan kamu? Itu yang saya tanya. Oh, Tuhan saya jelas, karena Tuhan saya Tuhan asli. Kalau Tuhan Anda Tuhan buatan. Okay. Tuhan saya yang membuat Tuhan Anda. Tuhan kamu, pegang ngomongannya ya. Tuhan kamu itu Tuhannya yang lengkap, yang secara fisiknya. Tuhan saya tidak punya fisik Bang. Tuhan saya bukan makhluk seperti Tuhan Anda. Iya, emang Tuhan saya makhluk. Yang punya fisik itu makhluk. Kayak Tuhan Anda punya pantat, punya bokong, punya nonot. Itu Tuhan Anda. Tuhan Anda kalau tidak makan dia kena busung lapar. Tuhan Anda kalau tidak mandi kena panu Tuhannya. Tuhan Anda kalau tidak tidur ngantuk. Jadi kita tidak bahas itu Bang. Yang kita bahas di sini adalah Yesus yang disalib ini dilantik menjadi Tuhan untuk orang yang menyalibnya. Belum selesai. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 gitu. Lalu yang punya argumen itu nggak bisa apa ketua konsisten. Belum selesai. Ya, Tuhan Anda ini yang dilantik Bang. Ini temanya tuh, tema ini Bang, ada tema ini. IHWH Ini tema. membuat Tuhan baru. Sekarang saya tanyakan, mana lebih baik Tuhannya yang Kok larinya ke situ? Bukan masalah lebih baik atau tidak lebih baik. Yang kita bahas di sini Tuhan lantikan Bang. Tuhan yang dilantik. Tuhan Anda itu adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Begitu dodol. memang Gitu. Tuhanmu itu dilantik. minum kopi Tuhanmu dulu. itu adalah manusia yang dikutuk, dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kamu nggak mau tahu kan? Karena kau orang jahat. Gitu loh.
Jadi seluruh orang Israel harus tahu Kamu Yesus ditanya. yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan untuk penyalibnya. Begitu bang, begitu bang. Jadi orang yang digantung terkutuk itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Begitu. Belum sadar juga. Masih mau menyembunyikan identitas Tuhan kau itu dengan bertanya-tanya. Penasaran saya Tuhannya saya dengan Tuhan kamu mana lebih hebat? Itu makanya saya tanyakan. Tuhanmu digantung terkutuk, kok masih bertanya? Tuhanmu digantung terkutuk, kok masih bertanya mana lebih hebat? Kan lucu kau ini. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Saya aja loh. Iya kan saya sudah jawab samamu. Tuhanku, Tuhanku menciptakan Tuhanmu. Tuhan saya menjadikan Tuhanmu Yesus menjadi sembahan untuk orang-orang kafir kayak kau ini bang. Kayaknya kamu ini. Begitu abangku. Kayaknya kamu ini. Begitu kawan. Jadi Tuhan saya itu yang maha suci itu menjadikan iblis menjadi Tuhan untuk orang-orang kafir. Makanya di dalam khotbah Petrus itu begitu bang. Oke ya, saya tanyakan sekarang sama kamu kau jauh dengan Kenapa kamu tidak mau menanggapi, cuman mau bertanya? Kenapa kau tidak tanggapi dulu? Tuhanmu yang mati terkutuk itu bang, tanggapi dulu bahwa Tuhan kami menjadikan Kristus yang digantung terkutuk itu menjadi Tuhan untuk kamu. Kenapa kau nggak nanggapi? Kenapa kau tidak tanggapi itu? Ada apa? Hah? Kenapa kau nggak nanggapi Tuhan kau yang dilantik itu? Kenapa? Kenapa kau nggak nanggapin Tuhanmu yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Kenapa kau nggak bahas itu? Kenapa kau malu? nggak malu saya. Ya udah kau jawab, kau jawab. Apakah Tuhan yang dilantik itu adalah Tuhan yang benar? Kau ngomong sendiri, ngomong sendiri. Malu kamu. Kau cuma mau bertanya. Ini yang kita bahas ini Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Ya udah, mana saya tanyakan. Oke. Sekarang saya tanyakan mana lebih hebat. Loh, kau jelaskan dulu. Apa masalahnya dengan Tuhan baru? Saya tanyakan sekarang karena punya Tuhan baru. Sekarang saya tanyakan. Kau sudah akui kan? Kau sudah akui. Dengar dulu. Akui dulu bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dilantik. Betul? Siapa pula yang dilantik? Dari mana kau dapat kali itu? Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Makanya kau baca tuyul. Kau baca tuyul kampret. Nah, saya bacakan samamu. Dengar. Pakai hidungmu mendengar kalau telingamu rusak gara-gara babi. Nih, dengar ya. Babi enak, bos. Iya, makanya kau menyembah makhluk. Itu mantap, bos. Makanya Yesus makan babi enggak? Bos. Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Hah? Yesus makan babi enggak? Belum pernah saya tengok Yesus makan babi, bos. Makanya kau bukan pengikutnya, kampret. Kau itu bukan pengikut Yesus. Di dalam Yohanes 10 nomor
nomor 27 Yesus berkata begini, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku makan babi, pengikutku makan babi. Kalau aku tidak makan babi, pengikutku tidak makan babi. Berarti kau makan babi, berarti kau pengikut setan yang dilantik menjadi Tuhan baru. Begitu Cak Ayu. Paham sudah kau nak? Hah? Gara-gara kau menyembah Tuhan yang dilantik, yaitu manusia yang mati digantung terkutuk, kau tuhankan. Gara-gara itu kau error. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Berarti kau ikut setan, karena setan itu mau manusia makan semua makanan. Yesus bersunat, kau tidak bersunat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kau menyembah bukan Tuhan, tetapi makhluk kuburan yang kau sembah. Man rasa yang gotai. Ayo, kau akui enggak? Kau sadari enggak? Kalau yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau akui enggak? Kau akui enggak? Kau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau akui enggak? Makanya kau error. Makanya kau error. Karena kau menyembah makhluk kuburan. Gitu. Matematika Microsoft. Kau sudah sadar enggak ini? Sadar enggak kalau kau menyembah makhluk kuburan? Sadar enggak? Makanya itu yang Kristen itu lebih sehat pikirannya daripada yang pengikutmu. Kenapa? Kalau sehat, kenapa menyembah makhluk kuburan? Kalau sehat, kenapa menyembah makhluk kuburan? Kenapa? Kalau sehat, kenapa makan semua binatang? Kalau sehat, kenapa minum semua minuman? Kalau sehat, kenapa laki sama laki dikawinkan di gereja? Sehat itu, sehat. Sehat. Kau sudah sadar ya? Kau sehat ya? Kau sehat, kau bilang ya. Kenapa kau menyembah makhluk yang dilantik? Kenapa kamu menyembah makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau menyembah manusia yang dikutuk Tuhannya Yahudi? Kenapa? Lebih baik itu dikutuk daripada yang di kuburan, bos. Siapa yang menyembah kuburan? Kau. Yang keluar dari kubur. Yesus keluar dari kuburan disembah. Nggak malu. Tidak malu. Tidak malu. Keluar dari kubur disembah. Keluar dari kuburan Tuhan. Orang Indonesia kalau orang mati keluar dari kubur itu setan. Kalau kau keluar dari kubur Tuhan. Memalukan bos, nggak ada ilmu dangkal. Keluar dari kubur itu setan, bukan Tuhan, tuyul. Bos, keluar dari kubur itu setan, hantu, bukan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah keluar dari kubur. Pencipta langit dan bumi itu tidak bernonot. Tuhan kok bernonot? Pencipta langit dan bumi itu tidak beranus. Tuhan kok beranus? Kok Tuhan beranus? Kok Tuhan beranus? Berfisik, Tuhan berfisik. Emang anaknya Maria. Tuhan berfisik. Tuhan berfisik. Yang berfisik itu, yang menggelantung di salib itu berfisik. Itu yang berfisik, yang digantung di salib. Ada tangannya dipaku, itu berfisik. Paham? Ya, udah ya.
Jadi kesimpulannya bagi kau itu penyembah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi di atas pohon. Dah titik, dah selesai. Itu dari tamu. Saya mengajak kau diskusi supaya kau waras, tapi ternyata kau lebih milih gila permanen. Ya sudah, bye bye. Derita lo. Derita lo. Kalau ada Tuhan nete, berarti ada Tuhan boker. Kalau ada yang nyembah Tuhan boker, berarti otaknya under. Otaknya muter-muter kayak gasing. Otaknya rusak. Tuhan boker disembah, orang Tuhannya dilantik disembah. Tuhan dilantik untuk orang kafir saja, tapi ia ikut nyembah juga. Tuhannya Yahudi melantik Tuhan baru untuk mereka yang tidak beriman. Lalu manusia cuplis karena malas nyembah Tuhan, terpaksa ikut-ikutan nyembah Tuhan lantikan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Saudara owner, selamat malam. Malam, Bang. Sudah gabung aja. Halo. 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 Kamu nanya, ngeceknya. Halo. Halo. Nanti. Malam, Bang Bima. Malam juga, Bang. Silakan buka kameranya. Sebentar ya. Oke. Boleh nggak pakai kamera? Buka kameranya, abangku. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Itulah. Halo, selamat beton. Selamat malam. Ya. Ya sebentar. Halo, saudara beton, selamat malam. Beton. Panda. Pandangan pertama kamu seperti banci. Ya, halo Bang, silakan bernarasi. YTVP membuat Tuhan baru, silakan. Oh ya, baik. Ini kan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 36. Siap. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Yuk, ayat ini kan latar belakangnya dari ayat 14 ya. Nah, sebenarnya latar belakangnya dari ayat 1. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tercurah Roh Kudus itulah munculnya khotbah Petrus. Karena untuk menggambarkan alasan mengapa dicurahkannya Roh Kudus. Di ayat 14, saya langsung potong ya ke ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini," katanya ya. Terus saya lompati ke ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, jadi dengan jatuhnya dengan tercurahnya Roh Kudus ke atas umat-umat Kristen pada di Yerusalem, maka dia mengatakan begini di ayat selanjutnya, di ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah." Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 27, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Terus saya potong langsung ke ayat 36. Ke ayat 36 ya. Oh, dia ke ayat 32 dulu. "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki-kakimu.' Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Nah, ayat ini mengalaskannya itu berdasarkan Yesaya 53 ya, Yesaya 53 ya, saya bacakan Yesaya 53. Yesaya 53, Yesaya 52 ya, Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 13. "Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat." Jadi selanjutnya selanjutnya dipasang ke ayat 53, bunyinya dia akan menderita, kemudian dan seterusnya. Dia akan ditikam, dia akan diperhitungkan sebagai orang kena tulah atau kena kutuk dan seterusnya. Nah, Yesaya 52 ini berbunyi begini, Bang Zuma. Sebelum Yesus mencapai ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan, dia harus menjadi hamba yang menderita dulu.
Baru setelah itu dia menjadi apa? Kristus yang diurapi. Itulah yang memenuhi nubuatan Yesus yang mengatakan mulai sekarang dalam Yohanes ya, dalam Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi inilah gambaran yang diberikan oleh Petrus, bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, dia akan naik di sebelah kanan Bapa dan menjadi raja dan menjadi Tuhan dan Mesias yang diurapi. Itu jawaban saya. Oke, Bung, kalau kamu saudara lihat, itu kan ada dua keterangan. Yang pertama keterangan Lukas bercerita tentang Pantekosta. Pantekosta itu kan terjadi 49 hari setelah kebangkitan makhluk ini dari kubur, baru disebut Pantekosta. Lalu kemudian Lukas mengutip khotbah Petrus tuh. Nah, kita lihat di data nomor 33-nya di Kisah Para Rasul itu. Di situ Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, bukan ditinggikan oleh orang Roma. Orang Roma itu bukan tangan kanannya Elohim. Kalau tangan kanannya Elohim itu yang meninggikan berarti malaikat. Berarti dia langsung diangkat ke langit. Dia bukan di atas salib. Kalau di atas salib itu Anda boleh baca di dalam Yohanes 8 nomor 28. Nah, itu baru dia ditinggikan di atas salib. Sedangkan kalau kita berbicara di Yohanes 8:28 itu kita sedang berbicara tentang pernyataan Yesus, setelah kau meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi yang kau salib setelah kau ditinggikan, kau tinggikan dia, kau yang meninggikan anak manusia itu, artinya bukan aku, karena kalau aku yang meninggikan aku adalah malaikat, tangan kanan Elohim. Jadi yang ditinggikan oleh manusia adalah yang disalib, yang ditinggikan oleh malaikat adalah Yesus anak Maria. Jadi dua oknum yang berbeda. Satu ditinggikan manusia, satu ditinggikan oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Makanya dikatakan yang ditinggikan anak manusia itu dibuat menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang meninggikan. Siapa dia? Orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini yang meninggikan Yesus. Yang meninggikan Yesus dalam arti kata yang meninggikan pengganti Yesus, itulah yang dijadikan mereka Tuhan bagi mereka. Nah, sedangkan ketika mereka dikatakan yang kau salib itu adalah anak manusia, kau jadikan Tuhan kamu yaitu Elohim, menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Dan Kristus, ingat di dalam Lukas 2:11, Yesus itu sudah Kristus dari bayi, bukan nanti dilantik di situ. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika orang-orang Farisi, orang ahli Torah, imam kepala mahkamah agama mendengarkan khotbah Petrus, apa yang terjadi? Mereka merasa sangat terguncang. Mereka merasa sangat tersakiti. Kenapa merasa tersakiti? Karena mereka itu seakan-akan merasa dikutuk. Dikutuk oleh Elohim, sehingga yang tadinya mereka menyembah Elohim beralih kepada sembahan baru bagi mereka. Makanya dikatakan di sana setelah mereka mendengarkan itu, hatinya sangat katanusso. Apa artinya katanusso itu? Katanusso artinya hatinya sangat tersakiti, hatinya terasa sangat tercabik-cabik. Mereka seakan-akan disakiti begitu tajam, begitu ganas, begitu mendalam hatinya, sehingga dia mengatakan apa? Mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Disuruh bertobat kan? Disuruh bertobat dan disuruh meninggalkan angkatan jahat. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka.
Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.